Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perangkat input dan output device. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khairunisa Ani Putri dengan NIM 0703222030, Matematika 2 semester 2, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Jadi perangkat input dan output itu sendiri adalah suatu sistem yang ada pada komputer. Komputer adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen tertentu. Komponen tertentu tersebut nantinya akan saling dihubungkan dan bekerja sama untuk melakukan proses sehingga mampu menghasilkan informasi. Secara umum, fungsi dari komputer adalah menerima, mengolah, dan menghasilkan keluaran data berbentuk informasi baik itu berupa teks, audio, gambar, maupun video. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian input. Input atau lebih lengkapnya input device merupakan perangkat masukan yang dipasang sesuai port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan data dan mentransfer data dari luar ke mikroprosesor yang berupa signal data maintenance atau signal input. Biasanya, signal input berupa data yang masuk dalam mikroprosesor. Sederhananya, perangkat input adalah perangkat untuk memasukkan perintah atau data yang akan diproses oleh komputer. Selanjutnya yaitu pengertian output. Output device merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan data yang bisa dilihat, didengar, ataupun dipahami. Output device bisa menghasilkan suara, gambar, video maupun teks tergantung dengan jenis perangkat outputnya. Fungsi dari output adalah menerima olahan data dari mikroprosesor CPU, komputer berupa tulisan, suara, gambar, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang komponen input. Komponen input ini ada 3. Yang pertama keyboard, fungsinya untuk memberikan masukan berupa data alfanumerik. Yang kedua ada mouse, fungsinya untuk menggerakkan kursor di monitor. Dan yang ketiga ada scanner, fungsinya untuk memindai gambar yang akan dimasukkan ke dalam sistem komputer menjadi file digital. Materi selanjutnya yaitu komponen proses. Komponen proses ini ada di tengah-tengah di antara komponen input dan komponen output. Komponen proses ini adalah komponen yang fungsinya memproses perintah yang diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada komponen output. Contoh komponen proses ini sendiri ada 3. Yang pertama itu prosesor. Prosesor itu adalah komponen pertama untuk pemrosesan data. Yang kedua ada motherboard, yaitu komponen yang menjadi tempat semua komponen berhubungan, seperti hubungan antara komponen input, proses, dan output. Yang ketiga ada hard disk. Hard disk itu fungsinya untuk menyimpan semua interpretasi yang diperlukan untuk komputer yang sifatnya permanen, seperti sistem operasi komputer, memori atau RAM yang fungsinya untuk menyimpan segala aktivitas komputer untuk sementara. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang komponen output. Komponen output ini ada 3. Yang pertama itu ada monitor, yang menampilkan atau mengeluarkan proses yang sedang dikerjakan oleh komputer. Yang kedua ada printer, yang berfungsi untuk mencetak atau mengeluarkan data dalam bentuk hard copy. Yang ketiga ada speaker, fungsinya untuk memberikan output berupa audio kepada pengguna atau user. Pembahasan yang terakhir yaitu cara kerja komputer dari input, proses, dan output. Yang pertama, data dimasukkan dulu ke dalam sistem komputer. Data tersebut dapat berupa huruf, angka, gambar, atau desain. Data tersebut akan dimasukkan ke dalam CPU atau Central Processing Unit menggunakan komponen input seperti keyboard, scanner, atau mouse. Kemudian di dalam CPU akan terjadi proses komunikasi data. Proses tersebut berupa data yang disampaikan ke program aplikasi dan selanjutnya akan diteruskan ke program sistem operasi. Program sistem operasi ini nantinya akan mengubah data menjadi bahasa mesin. Pengubahan tersebut bertujuan agar data yang dimasukkan dapat dimengerti oleh perangkat elektronik yang terdapat di dalam komputer. Data-data yang telah diubah tersebut akan diproses. Kemudian, oleh sistem operasi, data tersebut akan kembali disampaikan pada software aplikasi sehingga dapat ditampilkan di layar monitor. Apabila tampilan yang ada di layar monitor sesuai dengan keinginan pengguna, si pengguna selanjutnya akan memberikan instruksi kepada komputer. Instruksi tersebut berupa arahan untuk menyimpan hasil kerja dalam media penyimpan ataupun dicetak menggunakan printer. Sekian pembahasan saya mengenai perangkat input dan output device. Terima kasih.
yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.